Video menarik kali ini, membahas mengenai asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior. Tahukah Anda, apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik norma dalam peraturan perundang-undangan? Apabila terjadi konflik norma dalam peraturan perundang-undangan maka hal tersebut dapat diselesaikan dengan asas derogasi yaitu peniadaan validitas norma terhadap norma lainnya. Oleh karena itu, asas derogasi tersebut dapat berfungsi untuk menentukan norma mana yang harus diutamakan atau diberlakukan apabila terdapat norma yang saling bertentangan. Adapun asas derogasi terdiri atas 3 asas, antara lain. 1. Asas lex superior derogat legi inferiori. Asas ini berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap 2 peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan. Asas ini berkaitan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Contoh lex superior derogat legi inferiori adalah: Perda atau peraturan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Asas lex specialis derogat legi generali. Asas ini mengandung makna bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas lex specialis derogat legi generali hanya berlaku terhadap 2 peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama atau berada dalam lingkungan hukum, regim, yang sama dengan lex generalis. Contoh, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana adalah lex specialis sehingga mengesampingkan ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP lama, atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. 3. Asas lex posterior derogat legi priori. Asas ini berarti peraturan yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Asas lex posterior derogat legi priori ini memuat prinsip bahwa aturan hukum baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama. Selain itu, aturan hukum baru dan lama mengatur objek yang sama. Contoh lex posterior derogat legi priori adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga, sejak berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, semua tindak pidana yang dilakukan anak akan dijerat dan diproses dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Demikian video kali ini. Sekian dan terima kasih.